Jadi bergeser sedikit, sekarang sudah 11.20. Mungkin materi yang akan disampaikan dari tim panelis Ustadz Sofyan Sauri terkait dengan sejarah Najd dan lebih menarik dialog ilmiah kita ke depan. Waktu kurang lebih 10 menit. Waktu buat tim Ustadz Sofyan bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan masih terkait dengan Abdurrahman bin Hasan bin Al-Utsy. Jadi dia masih cucu daripada Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Nah, beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan itu punya kitab namanya Fathul Majid. Syarah daripada Kitab Tauhid Ibnu Taimiyah gitu. Rafidati wa Mu'tazilah. Jadi ditanya Syekh Abdurrahman bin Hasan ya Jahmiyah terkait dengan Jahmiyah dan Rafidah dan Mu'tazilah. Saya nggak akan bahas tentang Rafidahnya dan Mu'tazilah karena waktunya sangat terbatas, tapi saya langsung kepada bab ya, dia mengutip perkataan Imam Ahmad. Ya. Asaru man yusta'un nas ya min jihati ta'wili wal qiyas. Gitu. Kenapa saya sampai di situ? Karena saya nggak menemukan ibarat ini di kitab-kitab yang lain. Kata dia, kebanyakan manusia itu jatuh kepada kesalahan dari sisi takwil dan sisi kias katanya. Fasanafa al mutaakhirunah min haula'i madhhabihim fasid. Ya, karena banyak pengarang-pengarang kitab yang akhir-akhir ini yang dimana diantara mereka itu mempunyai madhab ya yang sesat, yang rusak katanya. Kal arjuzati alati yusamiunaha Jauharut Tauhid gitu, sebagaimana di dalam kitab Jauharut Tauhid ya, dikatakan apa oleh Abdurrahman ya, wahia ilhad ya, itu termasuk kitab yang ilhad. Ilhad itu apa sih maksudnya? Mulhid itu ateis gitu, wa ta'til. Jadi jangan heran kalau kemudian orang-orang Asy'ariyah ini dianggap mu'attil. Saya mengalami betul Ustadz ketika di 2012 perdebatan kita dengan kelompok-kelompok takfir ini, waktu itu belum ada ISIS. Wa antum jahmiyah, antum jahmiyah, antum jahmiyah. Kenapa antum mentaktilkan sifat-sifat Allah, antum jatuh pada kekufuran. Ngeri sekali. Itu sebelum membunuh itu, sebelum amaliyat, kelompok-kelompok ini punya keyakinan yang seperti itu. Kan la yajuzu nadhur ilaiha, enggak boleh kita baca kitab-kitab yang tadi dijelaskan oleh ya, itu menjadi panduan, padahal kitab Jauharut Tauhid itu dibahas di pondok-pondok pesantren, dibuatkan nazom, disyarah, dihasiahkan dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan nggak usah baca-baca yang kayak gitu. Kemudian apa kata Abdullah bin Hasan, cucu daripada Muhammad bin Abdul Wahab, wa hadhihi ta'ifatu allati tantasibu ila Abil Hasan al-Asy'ari. Ya, dan kelompok ini ya itu selalu menisbatkan dirinya pada kelompok-kelompok yang disebut dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Siapa dia? Asy'ariyah. Ya, jadi kalau sekarang pengkafiran kepada Asy'ariyah itu memang terjadi gitu. Ya, makanya kemudian Abdurrahman bin Hasan ketika dia mau menguasai Mekah dan sebagainya, ya, di juz 1 tadi di kitab Ad-Durrar Atsaniyah, ini lebih serem lagi. Ya tadi udah saya bacakan juga nggak salah. Ya, yang mana mereka ini sebentar juz 9. Nah ini dia. Nah ini kitabnya dikatakan bahwa Mekah, Madinah dan sebagainya sabiqun jatuh pada kekafiran. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu wa nahnu ulama'u Mekah. Ya kan? Al-wadiyuna khututuna wa ahtamana fi hadhi raqim. Hana hadaddin alladhi qama bihi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya rahimahullahu taala wa da'a ilaihi imamul muslimin Su'ud bin Abdul Aziz. Jadi dulu rajanya gerakan Najd keamiran yang pertama namanya Su'ud bin Abdul Aziz. Nah, muftinya itu adalah cucunya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini udah generasi ketiga nih, cucunya daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, mereka ketika menguasai Mekah, ya itu sudah punya pemahaman bahwa orang-orang ahlu Mekah dan sebagainya jatuh pada kekafiran. Ini fakta ya. Jadi yang namanya kitab Ad-Durrar Atsaniyah adalah kumpulan Rosail wal Majmu'ati. Ya, jadi kumpulan dan surat-surat koresponden. Kalau kita tuh karena hari ini tuh lembaga kearsifan. Jadi dari surat-surat koresponden dari zamannya Muhammad bin Abdul sampai dia berdirinya negara Saudi.
Gitu. Makanya ini yang selalu di copy paste oleh kawan-kawan para mujahidin yang kemudian mensifatkan, yang mengambil ideologi dan pahamnya kepada Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini adalah fakta sebetulnya. Jadi masalahnya sekarang Salafi Wahabi yang sudah nggak kopar kafir sebagai zaman dahulu. Nah ini kan terjadi kebingungan banyak orang. Ya iya, kenapa? Karena para Salafi Wahabi sekarang ini yang kelompok-kelompok itu, karena memang nggak pernah bahas kitab-kitab seperti ini gitu. Maksudnya kalau di antara mereka ada yang pintar baca kitab, lalu dia baca-baca Muhammad bin Abdul Wahab, sarah-sarahnya Muhammad bin Abdul Wahab, lalu mendokumentasi kitab-kitab Ad-Durrah Ats-Tsaniyah, dan secara logika bisa diterima oleh mereka, jatuh dia pada paham-paham takfiri. Dan ini faktanya seperti itu, gitu. Dan kita mau nyalakan siapa? Tapi yang jelas gini, bukan ajaran Islamnya tadi. Ya, Gus Ulil bilang ini bukan Islamnya sebenarnya, tapi dia membajak daripada Islam itu sendiri, membajak agama itu sendiri. Ya, kemudian dianggap ini adalah pendapat-pendapat yang benar, yang sahih. Inilah pendapat-pendapat manhaj daripada salaf gitu. Nah masalahnya kalau dia mengaku pengikut salaf atau pengikut salafi gitu, dalam masalah sifat-sifat Allah saja mereka banyak yang kemudian tidak berpatokan pada manhaj salaf, justru mereka kepada tajsim. Ya, bahkan kitab tauhidnya ya banyak merujuk kepada misalnya Ibnu Taimiyah yang merupakan ulama kholaf gitu, terkait dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan sebagainya. Nah ini tapi dia mengaku bahwa ini adalah manhaj salaf gitu. Ini salaf yang mana gitu. Kalau saya tahu, saya dalam kitab-kitab akidah itu selalu merujuk kepada misalnya akidah Thahawiyah, ya Imam Ja'far, Abu Ja'far At-Tahawi. Ada lagi namanya Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari disebutkan tadi. Lalu ketiga adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya beda-beda dikit nggak apa, tapi perbedaan di kalangan kaum muslimin itu nggak sampai jatuh sampai mengkafirkan. Kalau ada pendapat-pendapat yang mengkafirkan, ada kok ini yang mengkafirkan, Imam Ghazali mengkafirkan, tapi itu tidak menjadi sikap resmi dalam mazhab Syafi'i itu sendiri atau mazhab akidah itu sendiri. Nah masalah kelompok ini itu kita pegang itu ada kesamaan. Jadi kalau anda mau pegang apa, saya mau pegang pendapatnya si Ustadz Suhail, enggak. Yang kita pegang adalah aqwalu a'immati. Kalau kelompok ini itu kita pegang sebuah perorangan. Saya ingin dari pernyataan Pak Kaisar tadi saat dia sempat bilang bahwa Ustaz Sofensori tidak menyatakan pada hari ini ya bahwa Wahabi adalah teroris gitu ya. Tapi di tulisan beliau saya banyak ke screenshotnya ya. Beliau membuat hipotesis seperti itu. Nanti bisa dibuktikan kalau ada yang mau melihat itu. Nah kemudian soal ini ada orang yang faktanya menukil dari kitab-kitab yang biasa dipegang oleh ulama-ulama Salafi Wahabi gitu ya. Nah, terus pakai bilang bahwa jangan salahkan Al-Quran ya, kalau dia Al-Quran dia salah tafsir. Sama, jangan salah ketika kita bilang jangan salahkan Al-Qurannya. Mereka menukil Al-Quran tapi salah tafsir. Sama terhadap kitab-kitab yang jadi rujukan mereka yang dari kalangan Salafi itu oleh teroris, mereka itu salah memahami. Yang membaca kitab aturasinya itu bukan satu doang, banyak ribuan. Kalau di seluruh dunia ya, kalau seandainya semua jadi, kalau memang hipotesisnya betul ya, membaca kitab ini maka jadi teroris gitu ya, menukil, maka dia yang terutama di Saudi lah banyak ledakan mungkin. Nah ini faktanya kan tidak gitu. Terus dibilang ini kitab Mambul Hikmah Samsul Ma'arif, jangan bilang ini syirik ya. Bukan cuma di kalangan kami kok, di kalangan antum pun seperti itu ya, maaf ya, betul ya, Buya Yahya termasuk ya. Terus yang menyatakan itu dari siapa? Tuban ya, Al-Tubani siapa namanya, saya lupa tuh. Ya betul nggak Ustaz ya? Betul ya, jadi yang mengatakan itu kitab syirik bukan kalangan kami. Iya, bahwa jadi saya gini, logikanya gini, kita sama-sama menggunakan logika yang sama. Ketika antum bilang Ad-Durrah Ats-Tsaniyah itu bisa menelurkan terorisme, maka berarti Wahabi adalah teroris. Itu logikanya ya. Nah, terus antum bilang ini kan fakta-faktanya begini. Oke, saya bilang itu fakta sama. Samsul Ma'arif pun menelurkan para dukun, penyihir. Nah, itu pun harus sama-sama kita
fair ya untuk penggunaan logika dengan logika yang sama ya. Jadi ya mohon maaf, soal aturan sanksi tergantung siapa yang baca. Kalau memang bacanya memang disalah artikan ya jadi teroris. Jangankan aturan sanksi yang kita tauhid misalkan ya, itu karangan manusia. Wahyu Allah pun bisa disalahgunakan oleh teroris. Al-Quran ya itu sepakat ya, termasuk kitab susunan Arif, tergantung siapa yang baca. Kalau bacanya salah ya jadi dukun atau penyihir. Kalau baca benar maka dia lurus. Tapi kan yang bilang sihir kan itu kitab sihir bukan di kalangan kami, jadi jangan dituduh kami mudah mengkafirkan, mudah mensyirikkan. Itu di kalangan antum sendiri loh. Sama antum bilang ini kitab ini Samsul Ma'arif masih dalam perdebatan di kalangan kami. Sama Ad-Durasaniya pun bagi kami ini bukan mencetak teroris, tapi bagi teroris yang mencetak teroris kan gitu. Beda ya kalau menggunakan logika yang sama ya. Jadi terus antum antum nggak pakai dalil dan hukum. Masalah dalil dan hukum itu di luar sana sudah banyak membahas. Saya hanya membahas hipotesa yang digunakan. Dan yang apa yang disebutkan oleh Atom sebenarnya itu fakta semua. Cuman saya sedang membantah, bukan membantah fakta ya, tapi membantah hipotesa. Jadi seperti itu. Kemudian pujian, ada yang bahasa pujian itu tadi ya. Pujian terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oke lah. Pujian itu kan lagi-lagi itu masih dalam perdebatan ya, perdebatan sama seperti Al-Halaj itu pun ada yang memuji, ada yang menyesatkan di kalangan antum. Kita dengan logika yang sama ya. Jadi jangan dikatakan bahwa karena jadi teroris itu bukan menabikan Muhammad bin Abdul Wahab ya. Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah salah satu ulama yang ditujukan Salafi. Jadi rujukan kami sama dan bahkan banyak kayak Imam Nawawi ya kan, Ibnu Katsir ya kan sama. Jadi cuma salah satu ulama yang dirujukan dan di kalangan antum menolak bukan berarti bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah penelur teroris. Dan kemudian yang dinukil oleh Ustaz Sobasori tentang takfir terhadap penduduk Al-Hail ya. Masalahnya kan gini. Ustaz Sobasori pernah bilang bahwa kalau kita bicara Najd, jangan cuma Muhammad bin Abdul Wahab gitu, tapi keseluruhan ulama Najd. Saya pun sama, pakai logika beliau. Kalau bicara Sufi, jangan soal Abdul Qadir Al-Jalani atau Imam Ghazali, tapi juga Al-Halaj, ya kan? Kalau cuma gara-gara ada sebagian ulama di kalangan Salafi yang takfiri, ya kita pakai logika gini ya. Jadi Ustaz Story mengatakan bahwa Wahabi adalah penelur teroris karena ada salah satu ulama yang takfir terhadap penduduk Hail. Nah, kemudian berarti Wahabi teroris. Kalau logikanya sama, saya bilang Sufi juga sesat, tidak terwujud. Karena di kalangan Sufi ada Al-Halaj, tapi saya nggak berani seperti itu. Nah, lagi-lagi mainstreamnya yang dipakai ulamanya siapa? Pendapatnya yang mana yang dipakai? Contohnya, Syekh Mubil atau Syekh Albani, beliau mengharamkan video dan foto ya, tapi apa dipakai sama kita, sama Salafi. Memang beliau bagian dari salah satu ulama rujukan kami, tapi jangan gara-gara ada satu ulama yang mengharamkan video dan foto kemudian no Salafi no, seolah semuanya kan enggak, justru kebanyakan pakai video kan, pakai foto. Iya, jadi jangan cuma gara-gara, dan pendapat-pendapat yang adorasinya itu bukan rujukan mainstream, faktanya bukan diambil oleh mainstream. Memang bukunya dipelajari, tapi isinya bukan bagian dari mainstream. Sama di kalangan Sufi ada Al-Halaj yang Wilayatul Wujud yang sampai dihukum mati, divonis sesat. Ya kan ada Siti Jenar Wilayatul Wujud. Bukan berarti karena ada sosok yang sesat ini kemudian semuanya sesat, kan nggak bisa seperti itu. Mohon maaf ya, jadi itu yang saya sampaikan masalah pengambilan kesimpulan yang keliru menurut saya. Kemudian Wahabi itu gampang memberi sosmed, kan bukan cuma kami, di kalangan itu juga sama. Oh kami kan reaksi, oke, baiklah reaksi adanya kritik ilmiah dari kelompok kami. Kritik ilmiah kan lumrah terjadi ya. Negara ini nggak bakal reformasi karena kalau nggak ada kritik ilmiah.
R.A. Kartini mengkritik budaya Jawa yang mengekang pendidikan buat perempuan. Kalau beliau nggak maju kritik, mungkin hasilnya sama, perempuan nggak bisa punya pendidikan. Oke, ini masalah kritik ilmiah ya. Kan kritik ilmiah bisa dibalik dengan kritik yang sama ya. Kemudian saya tadi bilang, kok bisa gaduh? Ya gaduh tadi jangan karena subjeknya, tapi juga objeknya mungkin belum siap mentalnya untuk mengkritik balik, atau dia tidak menertibkan warganya atau jamaahnya, mungkin seperti itu. Padahal masalah kritik ilmiah kita tuh ya mungkin dirasa mungkin nggak enak, tapi ada yang lebih fundamental. Saya bilang masalah beda agama, kritik antara Kristen dengan Islam. Islam bilang bahwa Isa adalah nabi, bahwa Allah tidak punya anak. Mereka kritik kita, Isa adalah anak Tuhan, Muhammad adalah nabi palsu. Nah, Allah punya Tuhan. Ini kan saling kritik. Kita bisa toleran pada masalah itu. Kenapa nggak sampai rame di sosmed? Ya memang mereka sedikit. Tapi kalau di sosmednya kita buka, orang-orang Islam juga masih bahas masalah itu kok. Muhammad nabi palsu, ya kan? Terus Allah punya anak. Kita masih toleran. Jadi wajar kalau seandainya rame, kita kan sama-sama mengumbar. Syiah pun diumbar, Ahmadiyah juga diumbar, paham Marxisme juga masih diumbar, pendukung LGBT juga masih diumbar. Artinya saling kritik hal yang lumrah sebenarnya. Jadi kalau masalah kritik selesai ya, tapi kalau isi kritiknya bahwa kritik beda lah. Kalau kritiknya yang masalah R.A. Kartini, kritik tentang di zaman Soeharto kemudian turun karena adanya kritik, atau modernisasi dan demokrasi di Eropa ya, kemudian karena kritik akhirnya Eropa mengalami kebangkitan dalam sains dan juga demokrasi. Dulunya kan dikekang sama gereja sama raja ya. Nah itu kan ada kritik. Nah terus lagi-lagi kok Wahabi jadi sasaran kritiknya mudah mengkafirkan. Kan tadi sudah bilang bahwa pengkafiran yang kamu sudah perbuatan. Toh faktanya kita bicara fakta ya, mohon maaf. Faktanya kita masih mau sholat di belakang imam kalian gitu loh. Artinya memang betul, bukan vonis orang yang vonis perbuatan. Kan faktanya saya masih sholat di belakang kalian. Saya bilang tawasul itu perbuatan kafir. Saya tapi mengkafirkan, dan saya masih sholat di belakang kalian gitu. Sama saya bilang bahwa masalah takfir pun dari dulu udah ada. Tadi masalah filsafat, masalah widatul wujud, al-hulul ya namanya mungkin. Jadi di kalangan sufi pun ada yang takfir, tapi kita masih toleran. Kita nggak bilang takfiri, tapi giliran masalah tawasul ada masalah asyariyah, masalah asyariyah takfiri. Kalaupun ada ulama yang mengkafirkan asyariyah, itu nggak laku. Sama, saya bilang ya, sufi ada orang yang pemahaman widatul wujud, nggak laku kan? Apa bilang gara-gara yang nggak laku ini? Jadi gini loh, saya bingung. Kita menggunakan logika yang sama ya. Wah, Salafi mudah mengkafirkan Asy'ariyah. Ada jutaan orang Asy'ariyah. Ini bagaimana ini? Hanya gara-gara ada ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah. Padahal ulama ini nggak laku fatwanya. Faktanya nggak ada yang mengkafirkan, kita masih sholat di belakang kalian. Orang kafir haram masuk ke tanah suci, tapi masih dibolehkan kok. Apa ada ini? Ini kan kerajaan yang bolehkan, tapi kan warganya banyak. Tapi warganya nggak, kan masyarakat situ kan bisa dibilang kayak di sini lah. Kebanyakan Wahabi, tapi mereka pun jangankan dibunuh, disentil telinganya pun nggak ketika kalian umroh atau haji, nggak ada. Ya itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep Awaludin, cukup 10 menit. Dari apa yang disampaikan, memang tadi itu terkait dengan analisis semua. Saya kira untuk referensinya mungkin belum disebutkan ya. Jadi mungkin silakan ditanggapi dari tim Pak Ustadz Sofyan Sauri. Wakili Kiai Sofyan Sauri. Kalau dari tim kita itu kan selalu pakai referensi. Kita harus selalu ada maroji lah. Ilmiah lah, kita kan harus ilmiah, amaliyah ilmiah. Kita tahu kok daunnya Syekh Qadir Al-Jilani. Tafakoh, kita harus selalu belajar dan belajar. Suman tajiman abadallah bi ghairi ilmin.
karena yusidu aksara mimma yusidu. Kemudian kita harus menghindar menjauh-jauh dari komunitas yang ingin membangun kedekatan dirinya dengan Tuhannya tanpa dilandasi ilmu. Karena nanti dampak negatifnya pasti lebih banyak daripada dampak positifnya. Kayak tadi Mas, dan hanya retorika saja, maaf ya. Gus Imam tadi sudah menyampaikan dalam kitab Majmu'atut Tauhid akar daripada bahwa Wahabi adalah pangkal daripada radikalisme. Itu nyata kok itu Mas. Itu kan karena Ibnu Taimiyah dan itu pegangan Salafi Wahabi. Kalau jenengan mengatakan kayak yang wahdatul wujud, di kita itu ada Mas. Al-Sunnah itu dalam masalah fikih, madzhabul arba'ah, Mbah Hambali, Mbah Syafi'i. Nanti kalau masalah sufi, ya ada lagi, ada Al-Ghazali, Abil Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi dan yang lain. Artinya bantahan kami yang mengatakan bahwa tauhid Wahabi adalah merupakan pangkal radikalisme, itu ada referensinya. Majmu'atut Tauhid. Terus yang mengatakan bahwa tawasul tadi kita ya punya dalilnya. Terus masalah kritik, saya dan Gus Daha dulu salah satu pengurus Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Saya pengurus Aswaja Center PWNU Jawa Tengah dulu. Kenapa ada Aswaja Center? Waktu itu dibentuk di luar Jawa Timur, menyusul Jawa Tengah, karena ustadz-ustadz Wahabi selalu menyerang di media. Contoh kayak Khalid Basalamah di tengah masyarakat, yasinan bid'ah, tidak ada ajarannya, malam Jumat tidak boleh baca yasin, terang-terangan ada videonya. Makanya saya senang kalau ngopi bareng dan Khalid Basalamah yang baca kitabnya udah lumayan, padahal kayak baca yasin ini contoh ya, dan kita membantahnya tidak dengan membuli Khalid Basalamah, dengan ilmiah meskipun sana ya Gus yasinan. Dulu sahabat ada yang baca setiap sholat itu ba'da qiraatil Fatihah selalu membaca suratul Ikhlas, sampai ditanya oleh Kanjeng Nabi, ngapain kamu kok selalu membaca surat Ikhlas? Innu hibbuha. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, hubbuka iyaha al jannah. Dari hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, wa fihi dalilun ala jawazi tahsisi ba'dil Qur'an bi bainin nafsi ilaih wal istiqsari minhu wa la yu'addu dzalika hijranan. Bisa dibuka dalam kitab Fathul Bari. Itu contoh bantahan kita dengan cara ilmiah, tidak dengan cara membuli. Ada Firanda, Ustadz Firanda dan sebagainya sering membuli. Mungkin akhir-akhirnya aja macak lembut. Awal-awal keras sekali dan kita belum pernah menjawab dengan emosi, selalu dengan referensi, selalu menunjukkan butuh-butuh rasnya, marojinya mana. Monggo Gusti tambahin. Ini ya memang kalau buka data ya, Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memang menurut saya bermasalah sejak awal ketika dia kongsi dengan patron politiknya. Dia bilang kepada patron politiknya, faqala lahu syekh wa ana ubshiruka bil izzi wa tamkin wa nasbi wal al-mubin wa hadza kalimatu tauhid allati da'at ilaihi rasul kulluhum faman tamassaka biha wa amila biha wa nasaraha malaka biha wal ibad wa antara najda. Dia mengomentari orang Najd pada waktu itu. Kullaha wa aqtaraha wa adbaqat ala syirki wal jahli wal furqah wal ikhtilaf wal qital ba'din ba'd. Fa'arju antakuna imaman yaslamu alaihi muslimun wa dzurriyyataka min ba'dika. Ini dia dalam kontrak politiknya sudah menyatakan, sudah mengafirkan orang Najd. Dalam Unwanul Majid karyanya Ibnu Bishr diterbitkan resmi Mamlakah Saudi. Jadi kan sudah jelas sejak awal itu memang bermasalah gitu. Kalau kok ini kok istilahnya ditutup-tutupi sekarang, nggak bisa. Karena itu akhirnya bagaimana sikap ulama atau komentar ulama di lintas mazhab, diantaranya saya sampaikan contoh dari Ibnu Abidin Radul Mukhtar. Beliau menyatakan berkaitan dengan matlabun fit tibai Ibnu Abdul Wahab al-Khawarij fi zamanina dalam judul Khawarij.
kama waqa fi zamanina fi tibai Ibnu Abdul Wahhab alladzina kharaju min Najd. Jadi tadi ya kontra politiknya. Wa taghallabu 'alal haramain. Mereka akhirnya menguasai secara politik, secara militer Mekah Madinah. Wa kanu yantahiluna mazhabal Hanabilah. Mereka mengklaim sebagai pengikut mazhab Hambali. Lakinnahum itaqadu annahum humul muslimin. Akan tapi faktanya mereka adalah, reportasenya Ibnu Abidin, mereka mengaku bahwa diri mereka saja yang Islam. Wa anna man khalafa i'tiqadahum al-musyrikun wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikun wastabahu bidzalika qadla ahli sunnah wal jamaah wa qadla ulama'ihim hatta kasarallahu ta'ala syaukatahum ila akhirih. Ini reportase sezamannya di awal-awal Muhammad bin Abdul Wahhab ini mendeklarasikan tauhidnya, kemudian melakukan patronasi politik dengan temannya, dengan mitranya. Dan ini di banyak kitab di mazhab itu, bahkan tidak kitab sejarah, kitab-kitab fikih, kitab tafsir itu semua menyebutkan. Nah, ini akhirnya yang menjadi menjadi kewaspadaan bagi kita memang akhirnya pemahaman-pemahaman yang keras kemudian mudah mengafirkan, bisa dikatakan dengan bahwa itu mengafirkan perilakunya, tidak mengafirkan orangnya. Faktanya sejarah dari kitab-kitab Wahabi, kitab-kitab sejarah dari Wahabi sendiri itu mereka menampakkan bahwa semuanya itu mereka mengafirkan ahli Najd dan semisalnya, kemudian mereka perangi juga. Nah, hingga waktu-waktu sekarang ini akhirnya kan sudah agak moderat di Saudi. Sekian. Ini mungkin bisa dibantah, kalau ada bantahannya bisa. Masih ada waktu 3 menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Untuk yang pertama kita fokus ke pembahasannya. Kita ingin ada ilmiah, ada kitabnya, referensinya ya. Yang pertama tadi dalam sini disebutkan Babu man jahada syai'an minal asma wa sifat. Ini karya dari Abdul Wahhab ya. Kalau jenengan bilang Durrah itu bukan menjadi rujukan, sekarang ini apakah itu tidak? Di sini jelaskan ketika man jahada syai'an min asma sifat itu beliau menggunakan wahum yakfuruna birrahman. Dengan hadis apa? Dengan hadis dia mengatakan walamma sahabat Quraisy Rasulullah yadhkurur rahman ankaru dzalika. Ketika orang Quraisy itu mendengar kata Rahman, dia mengingkari dzalika, mengingkari hal tersebut. Kalau kita rujuk pada tafsir Ibnu Katsir, yang dikehendaki mengingkari itu bukan mengingkari sifatnya, karena artinya apa? Artinya orang-orang Quraisy itu tidak mengakui bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini pertama. Jadi apa? Jadi yang tadi lagi, yang mana dalil buat orang kufar itu ditaruh kepada orang yang menjahada syai'an, itu yang pertama. Kemudian yang masalah takwil. Saya dulu di pesantren kelas 6 ibtidaiyah itu sudah belajar Jawahirut Tauhid. Dan masalah takwil dan tafwid, wa kullu nasin awhama tasbiha awilu alfabet warum tanziha. Kita sudah punya fondasi awal. Ketika ayat-ayat mutasabihat kita mengakui ada tafwid, ada juga takwil. Dan ini juga disebutkan di dalam kitab usul fikih. Jadi kita itu dalam istinbat itu menggunakan usul fikih, menggunakan hadis, tafsir, tidak asal terak saja. Dalam usul fikih dijelaskan. Sangat menarik sekali. Wa hum tasbih wa hum mutasabih fi ra'yi salaf tafwidul ilmi ilallah salaf. Kemudian wa fi ra'yil khalaf ta'wilul mutasabih bima yuwafiqul lughah. Nah, sekarang kita lihat apakah Abdul Wahhab itu salaf atau khalaf. Kemudian kita lihat kenapa di situ bisa khilaf. Nah, ini kita enaknya belajar usul fikih seperti ini. Kenapa di situ bisa khilaf? Wa man sa'al khilaf wa ikhtilafu fil waqfi ala kalimah. Ternyata kenapa bisa menjadi khilaf? Karena ada orang yang membaca ayat Quran wakafnya beda. Yang pertama, yang di situ menolak takwil, dia wakafnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, titik sampai situ. Sedangkan yang di situ menerima takwil dilanjutin warasikhuna fil ilmi. Jadi kalau kita artikan wa ma ya'lamu ta'wil illallah warasikhuna fil ilmi. Itu yang pertama. Jadi kita kalau belajar itu ketika kita wawasannya luas, maka kita belajar usul fikih, kita bisa tahu ini benar ada dalilnya, ini benar ada dalilnya. Ini salah karena tidak tepat menggunakan ayatnya, tidak sesuai dengan tafsirnya. Itu yang pertama. Kemudian masalah bid'ah, kita menggunakan usul fikih.
dalam usul fikih meskipun lafaz itu adalah kulun tapi bisa mukhtas atau taksis. Dalam usul fikih dijelaskan lagi bahwasanya taksisul am di situ dijelaskan amat taksis bil hisi. Ada yang taksis bil hisi. Apa artinya? Taksis dengan kenyataan realita yang ada. Contoh ayatnya apa? Wa utiyat min kulli syai'. Ini ayat menjelaskan Ratu Bilqis. Yang kata Allah dikatakan wa utiyat min kulli syai'. Ratu Bilqis diberi semua sesuatu. Tapi kenyataannya itu tidak. Kenapa? Karena dia masih ada fiyadi Sulaiman lam yakun fiyadiha. Itu taksis bil hisi. Ada lagi apa? Ketika Nabi Khidir membolongi kapal, di situ dijelaskan kulla safinatin ghusba, menggunakan kul. Kita orang-orang, mohon maaf ya, saya terutama NU ya, yang orang pesantren, itu kita menggunakan usul fikih. Kenapa kullu safinatin? Meskipun kenyataannya pada saat itu banyak kapal-kapal, tetapi yang kulla safinatin tafsir mengatakan tidak diambil melainkan yang bagus. Berarti ditaksis, dilihisi. Sama seperti ada kullu bid'atin, ternyata ada taksis yang mengatakan man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru min amil biha min ghairi ayat usul azbarin syai'an. Itu ada taksis. Taksisnya apa lagi dengan hisi? Ketika sahabat sudah selesai belum? Ya, harus yang simpel gitu. Mungkin ini saya mau bantu Mas. Ini terlalu ilmiah. Terlalu ilmiah. Saya sederhanakan lagi biar jenengan paham. Gak nyambung nanti kan liman-liman kopinya. Hanya pengen ilmiah. Cuma bos bilang. Oh iya. Saya sederhanakan masalah bid'ah kita sambung nih. Yang dikit-dikit Ustaz Salafi, dikit-dikit masalah bid'ah. Bid'ah kalau kita hanya tekstual saja, kita akan kacau. Latak kita tahu hadis kanjeng Nabi. Latak tubuh ani wa man kadzaba ani falyan khairul Quran falyan kubu. Ini hadis kan melarang untuk nulis hadis. Tahu kanjeng Nabi untuk nulis hadis, apalagi membuka. Bagaimana berani kita mengatakan menulis hadis Sahih Bukhari itu bid'ah? Muara daripada bid'ah itu kan semuanya dari hadis kullu bid'atin dolawah. Yang mungkin yang Salafi Wahabi bid'ah ya sesat semuanya, kullu tidak bisa ditaksis. Kita yang ahli sunnah wal jamaah berangkatnya dari situ, bisa ditaksis. Jadi kullu bid'atin dolawah wa kullu dolalah finnar. Salafi Wahabi pasti akan bertanya, loh kenapa yang kullu dolalah tidak bisa ditaksis? Kalimat itu bisa ditaksis kalau memang ada mukhosisnya. Wong kullu dolalah tidak ada mukhosisnya, tidak ada yang membatasinya. Kalau kullu bid'atin dolalah banyak yang membatasi. Hadis man sana fil Islam sunnatan hasanah sampai selesai dikomentari oleh ulama-ulama kita, oleh Mbah Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwa hadis itu adalah mentasis kullu bid'atin dolalah. Kalau memang bid'ah itu sesat, ternyata yang melegalkan adanya bid'ah itu Mbah Kanjeng Nabi. Sholat selesai wudhu itu kan tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Sholat sunat selesai wudhu itu kan berangkat dari ya Bilal hadis bi arja amalin amil kabu fil Islam fa inni sami'tu dafana laika baina yadayya fil jannah. Qal ma amiltu ila akhirih. Itu berangkat dari itu Kanjeng Nabi melegalkan. Imam Bukhari bid'ah yang dilakukan oleh ulama pakar hadis, ma wadatu fi kitab syahih illa tasaltu qabla dalik wa sholatu roh. Selalu mandi dan wudu. Kalau kita kan mandi mungkin junub aja. Ini benar setiap malam Jumat. Nah itu mungkin simpelnya Gus Imam dia agak tidak tinggi kasihan. Yang terakhir ya, tadi dengan ada istilah kufurun fi'lan ya. Kayaknya konsep itu tidak ada di bukunya Abdullah bin Abdul Wahab. Tawasil ya israf. Tidak ada kata apa namanya tadi kufurun fi'lan. Fi'lan itu tidak. Maksudnya ini nah itu dalam konteks kitab di Abdullah bin Wahab tidak ada, tidak ada itu. Jadi saya harus berpegang dengan jenengan bahwa kitab ini. Sudah pertemuan ya. Ya terima kasih. Maaf ya,
Yang masalah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat yang dalam kitab Majmu'atut Tauhid, tolong jenengan tanggapi dengan referensi dari kitab apa, biar enak diskusi kita. Harus ada kitabnya. Ya izin, terima kasih Gus Ulil, Gus Imam, dan juga Gus Muntaha, sangat menarik. Mungkin bisa ditanggapi. Moderator silakan. Ya, ya betul. Ini dari Kiai Sultan Sore sudah menyampaikan beberapa referensi. Memang dari moderator tadi juga belum melihat dari Ustadz Asep Awaludin ini menampilkan referensi. Ustadz, ini sudah siang juga ya. Mohon langsung saja untuk referensinya dari mana, kemudian bisa disampaikan. Karena kalau kita lihat dari apa yang disampaikan dari Ustadz Asep Awaludin ini, tadi hanya analisis tadi yang memang disampaikan. Iya, betul. Artinya ro'yu, kemudian analisis, oh ini begini tidak ada. Kalau memang apakah dari Ustadz Asep itu memang takfir atau tidak, kan begitu. Sedangkan kalau kita melihat dari asal akidahnya dari kitab yang disampaikan tadi itu memang takdiri gitu. Apakah memang begitu atau antum itu atau Ustadz Asep ini memang tidak seperti itu? Nah, mungkin juga itu yang disampaikan. Dan tadi referensinya ketika kita membantah apa yang memang disampaikan dari panelis yang lain. Silahkan, waktu tidak terlalu lama kan kita sudah siang juga. Baik, alhamdulillah. Masih 10 menit ya. Oh iya, alhamdulillah saya kembali di Murojaah ya mengenai pembahasan bid'ah. Saya sudah tahu kok untuk argumen-argumen dari pihak yang membolehkan dengan yang melarang. Tapi saya punya hak untuk memilih, dan alhamdulillah ketika saya sudah membandingkan, saya memilih untuk yang dilarang. Jadi masing-masing pasti sudah dibahas di luar sana, udah matang di luar di sana loh. Saya pun sudah pernah mengikuti masalah argumen ini ya. Nah, intinya gini, dalam masalah bid'ah, kita nggak usah masalah bid'ah lah ya. Masalah takfir saja yang antum sebutkan tadi, itu kan betul semua ya. Emang takfir. Tapi tidak semudah, lagi-lagi faktanya tidak semudah kami mengkafirkan orang. Jangankan masalah afan, nggak bisa dipotong, ada waktu untuk potong. Iya, jadi afan. Untuk masalah tadi minta dalil dan hukum. Untuk masalah dalil hukum di luar sana sudah dibahas, terus terang sudah dibahas. Dan saya sedang mau mengomentari hipotesa kesimpulan yang dibangun oleh Ustadz Sofyan mengenai korelasi antara Wahabi dan ini bukan fakta-fakta rujuk. Fakta rujukan memang ada ya, bukan sekedar itu, tapi ro'yunya itu ro'yu beliau yang mau saya bantah. Makanya saya pun menggunakan ro'yu. Saya nggak mau ngebantah masalah itu. Ro'yu beliau yang saya bantah dengan logika yang sama, dengan objek yang berbeda. Contohnya masalah ini masalah bid'ah tadi ya. Masalah bid'ah tadi udah selesai. Jangankan masalah bid'ah, masalah takfir kita masih bisa muamalah kok, apalagi masalah bid'ah. Maaf ya. Masalah takfir kita bilang tawasul kesyirikan. Kami masih bisa muamalah dan masih makmum di belakang kalian, apalagi masalah bid'ah. Ini selesai masalah ini ya. Argumennya udah mas-mas saya sudah lihat di keseluruhan di mana-mana. Sekarang masalah teroris aja ya, teroris. Ini Wahabi yang katanya identik dengan pertumpahan darah dan kekerasan. Saya bilang lagi-lagi menelurkan terorisme dan kekerasan. Faktanya di bagian timur Saudi masih banyak Syiahnya. Bahkan Muhammad Alawi Al-Maliki ya dulu, bukan sekarang. Kalau dulu kan katanya lebih ori gitu ya, kesana lagi makin ori. Kalau katanya Wahabi ori itu yang teroris, artinya Syiah tuh nggak ada harusnya, habis dibantai. Bahkan dari nenek moyangnya Muhammad Alawi Al-Maliki harusnya juga nggak ada, tapi faktanya sampai bisa berdakwah bahkan didana oleh pemerintah Saudi, yang mana pemerintah Saudi menjadikan Wahabi adalah masjid resmi. Artinya sudah jelas kita memang pembahasan takfir ada, tapi kita tidak mudah mengkafirkan. Adapun yang akhirnya jadi teroris itu karena salah menukil, salah memahami. Jangankan kitab-kitab yang dimiliki oleh jadi rujukan Salafi Wahabi ya, Al-Quran pun salah dipahami, dinukil tapi salah dipahami, akhirnya jadi teroris. Dan saya sekali lagi bahwa teroris itu tidak dimonopoli oleh mazhab tertentu.
Gimana dengan yang saya cerita tadi, NII dulu itu bagaimana? Dan saya bilang kenapa zaman sekarang kenapa jadi banyak terorisnya tadi, karena lagi menggandrungi dakwah salafi. Dulu sudah ada, apakah ada pembantaian di video layar timur yang Syiah atau nenek moyangnya Muhammad Alawi Al-Maliki? Ya kan? Tapi di Najib ada, di Hijaz ada kan? Ya. Data sejarahnya itu. Itu fakta. Itu fakta. Coba Kalaupun disampaikan begini, kita potong dulu dari moderator karena ada yang disampaikan tadi kan memang muter-muter sekitar itu ya. Jadi saya kira tidak akan ada akhirnya kalau begitu. Disampaikan memang kalaupun dari sini saya kira kalau saya sudah melihat titik terang sebenarnya dari pihak mohon maaf Wahabi Salafi itu bahasanya tidak mudah mengkafirkan. Walaupun tadi akidahnya kan sudah disampaikan itu, tetapi di dalam faktanya akhirnya begitu. Jadi tidak mudah mengkafirkan. Tidak mudah mengkafirkan itu terakhirnya. Iya, begitu. Sama ya, Mak Umar. Ya, NU dan Muhammadiyah banyak yang mengandungi filsafat. Apakah gara-gara ada ulama yang digandrungi semacam Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya ya, yang sangat digandrungi lah. Kemudian Sufi Asy'ariyah berarti ini dong. Kalau menggunakan logika yang sama, saya lagi-lagi kalau menggunakan logika yang sama, cuman ada gara-gara fatwa sesat ya dari seorang ulama mengenai misalkan Asy'ariyah. Padahal nggak laku. Imam Al-Ghazali pun saat ini nggak laku loh tentang filsafat. Saya tanya, laku nggak tentang fatwa beliau tentang sesatnya filsafat? Nggak laku. Apa kemudian kita mencari Imam Al-Ghazali? Enggak. Kan kita bicara kekinian, dia cuma bicara sejarah masa lalu, tapi kekinian juga. Faktanya kita masih bisa bersaudara dengan antum. Makanya saya lebih menyebut ini teroris yang beririsan dengan Salafi. Kalau dulu teroris yang beririsan dengan Sufi ya, Asy'ariyah. Seperti itu. Jadi mohon maaf ya, kasihan, kita harus punya hati ya. Itu ada jutaan loh Salafi di dunia. Kalau antum terlalu khawatir Salafi tangga menuju terorisme, cikal bakal teroris, kita kemana-mana. Kalau aku pakai logika itu kita takut. Wahabi. Kita mau umrah pun takut. Tapi faktanya ada yang pernah disentil enggak telinganya? Jangankan dibunuh, dibom tusuk, sentil telinganya pun enggak. Beneran, kita bicara fakta. Jangan kita justru kita jangan dulu sebagus loh dari pihak Densus ya, terutama BNPT bermitra dengan Salafi, memanggil ulama besar ada 3 ya untuk daerah deradikalisasi ya, bagus. Jadi daerah deradikalisasi memusnahkan musuh tanpa menciptakan musuh baru. Nah sekarang mohon maaf, harusnya kan Densus netral ya, mohon maaf itu kok malah memberi panggung pada orang-orang yang menjatuhkan kelompok lain, mau memusnahkan musuh tapi menambah musuh yang lain, padahal ini bukan musuh, ini pun sama-sama bayar pajak loh, mohon maaf. Iya, tapi dipakai pajaknya buat manggungin orang-orang yang menghantam Salafi. Kecuali sudah secara bukti lewat pengadilan kayak HTI, misalkan kayak PKI lewat MPR, KPPR. Ini kan Salafi kan kalau emang terus diuji dulu, kalau emang secara pengadilan sah ini berbahaya, baru dikasih panggung orang-orang untuk mengatakan Salafi begini-begini. Mohon maaf ya, dulu bagus deradikalisasi tapi tidak menghantam, memusnahkan musuh tanpa menambah musuh baru. Ini mau membinasakan musuh tapi dengan menciptakan musuh baru. Mohon maaf, contohnya polisi cinta sunnah dikritik, kan kasihan. Kan kita kan punya kebebasan berkeyakinan ya, berpendapat ya. Mohon maaf, kita punya kebebasan berkeyakinan berpendapat. Dia mau protes juga takut, ya pekerjaannya bagaimana gitu. Kan sah-sah saja, ini kan keyakinan saya. Kalau saya nggak tahu bagaimana. Kalau misalkan kritik-kritik yang kemarin di sosmed dulunya Ustaz Firanda begini, ya tinggal dikritik balik kan, selesai. Kritik balik, ditertibkan bawahannya, jangan celah-celahan, jangan dibilang teroris, apalagi dipersekusi, dibubarin pengajiannya. Nggak ada, kan sudah ada tempatnya. Emang dilarang nih Salafi mau upload ke Facebook atau ke internet, emang kelompok antum dilarang? Enggak kan? Kan punya kesempatan yang sama. Demokrasi loh ini loh Pak, demokrasi Pak, kita justru demokrasi. Kita kritik, adu kritik ilmiah, kita sama-sama admin diri, admin. Ya Allah kasihan, jangan-jangan nanti anak antum jadi wahabi bagaimana? Mau dipersekusi,
Kita yang namanya pemikiran kan jangan jadi Wahabi, jadi komunis juga bisa kan, jadi LGBT juga bisa. Kalau jadi Wahabi terus mau dipersekusi, padahal dia soleh sholatnya, mungkin kalah antum tahajudnya, baca Al-Qur'annya kalah, muamalahnya kalah mungkin, sedekahnya mungkin kalah. Terus gara-gara Wahabi mau dipersekusi, ya Allah. Kita bicara kemanusiaan ya, kemudian kepada pihak Densus dan PT mohon maaf. Kalaupun mohon maaf seandainya pun bukan kita orang yang taat ya, minimal kita punya hati lah kemanusiaan. Masa mau dipersekusi sih menggunakan dana negara untuk menghantam Saleh Wahabi? Padahal di Perpol 7 nomor seperti ini, mohon maaf ini istilah Barawi juga sama. Dia kan suka nantang-nantangin. Saya siap untuk menghadapi dia terus terang. Saya siap menghadapi dia. Istilah Barawi suruh nantang-nantangin kan, Wahabi begini-begini. Mudah-mudahan ini direkam dan di-upload dan siap menghadapi Islam Barawi. Di panggung, dikasih panggung oleh negara lagi, ya Allah. Kasihan banget itu. Yang Wahabi banyak loh Pak, yang TNI juga banyak. Yang nggak mau bid'ah, yang nggak mau tawasul, mau dipersekusi. Jadi kenapa saya nggak pakai ini apa? Karena saya cuma penuntut ilmu Pak, terus terang Mbak. Kalau masalah yang kata masalah bid'ah dengan dalil-dalil itu di luar sana sudah banyak yang saya sudah paham, ini proja saya. Cuma saya punya pilihan untuk meninggalkan bid'ah itu Pak. Ini hak saya loh, ini demokrasi Pak. Polisi dilarang-larang jadi Wahabi, ya Allah. Ya izin Ustadz. Mohon maaf ini ya. Suhail. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Ini buat sama-sama Pak buat negara ini Pak. Teroris musuh bersama Pak. Teroris musuh bersama. Kita sama-sama bangun negara ini Pak. Tolong ya dari pihak pemerintah, terutama kepolisian. Kita sama-sama bangun negara ini tanpa harus menciptakan persekusi kan di Perpol 7 juga. Gak boleh diskriminatif, gak boleh melarang-larang untuk berkeyakinan di. Saya ada catatannya ini, ya Allah. Ya. Mohon maaf sebentar Pak, bentar satu menit lagi. Ini di pasal 13 nomor 1 yang I. Ya, izin Ustadz Suhail. Iya. Jadi untuk dialog menanggapi dari panelis Ustadz Sofian, waktunya sudah cukup. Nah setelah ini adalah bisa langsung saling menanggapi. Waktu 15 menit. Jadi maaf, saya instruksi supaya nanti kita tertib bahwa kurang lebih 12.25 atau 12.30 kita sudah selesai dengan pembahasan terkait dengan dialog ilmiah mengenai aswaja dengan Salafi dan Wahabi. Kurang lebih nanti ada closing statement dari Gus Kulit. Silakan dari kedua belah pihak ada waktu 15 menit untuk bisa saling menanggapi dan saling berkomunikasi. Makan dulu kita. Enggak, langsung masih ada waktu. Boleh nggak Pak? Mohon maaf Pak. Ya, betul. Semangat ya. Sedikit menambahkan, memang kalau dari moderator melihat tadi juga, kalau memang akidah secara referensi mengarah ke sana, tetapi memang secara praktek bahasanya begitu, secara praktek tidak sampai mengkafirkan. Cuma tentu yang dilibatkan tadi Densus juga sebenarnya tentu Densus itu sebenarnya sebagai antisipasi itu saja, atau jangan-jangan mereka tidak melakukan itu karena memang belum itu yang dikhawatirkan itu sebenarnya. Nanti kita tunggu dari jawaban Ustadz Abu Suhail ini sebenarnya apakah memang belum menjalankan akidahnya atau memang sebenarnya tidak seperti itu. Kita tunggu bersama. Silakan mungkin sambil dicicipi apa yang di depan kalau itu. Sambil menunggu, tapi tidak makan karena sebentar lagi. Dicicipi dulu. Oke. Saya makan boleh, yang tidak ikut berbicara. Ya karena waktu sebentar lagi ini. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa titik terang sebahasa sudah mengerucut. Cuma yang mohon maaf dari tim Ustadz Sofian itu mungkin sedikit menanggapi, karena yang dikhawatirkan dari Ustadz Abu Suhail ini adalah ketidakterimaan
Salafi Wahabi itu sebagai sumber teroris, itu saja sebenarnya, itu saja. Artinya walaupun tadi dari beberapa referensi akidahnya mengarah ke sana, tetapi tadi dibantah tidak seperti itu kan. Artinya tidak melahirkan tidak melahirkan teroris. Ajarannya ya kalau sebatas perbedaan yang satu tawasul yang tadi itu ada amalia. Tetapi kalau sampai memerangi NKRI itu yang mungkin sedikit berbahaya, dan justru tadi fungsi daripada Densus adalah itu sebenarnya, sehingga ada, walaupun ada pasal memang fungsinya untuk itu, untuk menjaga NKRI itu agar tetap utuh, itu saja. Silakan sesi yang karena sudah lengkap, atau mungkin dari Ustadz Abu Sahel ada pendamping yang belum hadir, bisa ditunggu sebentar biar lengkap dulu. Terus Silakan bisa dimulai. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita baca dalam banyak jurnal, banyak penelitian, riset dan sebagainya, bahwa sebetulnya paham teror itu memang tidak ujuk-ujuk gelondoman langsung turun dari langit, itu enggak. Tapi dia berproses, Pak. Hal pertama namanya intoleran, radikal, lalu jadi teroris. Kalau istilah, kalau karena banyak peneliti riset jurnal di luar negeri itu ada yang namanya praradikalisasi, identifikasi diri, baru yang ketiga namanya indoktrinisasi, baru yang idealisasi. Jadi memang Salafi Wahabi secara umum itu masuk dalam kategori praradikalisasi dan identifikasi diri, Pak. Kenapa bisa demikian, dia menjadi sebuah pemicu? Karena nanti kalau kita lihat latar belakang tadi, saya juga jelaskan tadi, ada namanya kalau di AI itu artificial intelligence dengan teknologi dengan sistem text mining, dari sekian ribu para teroris yang terlibat dalam kasus itu kan barang buktinya kan tersita. Nah nanti dari buku-buku yang disita oleh para Densus 88 ini untuk seperti Indonesia itu ternyata yang keluar tuh buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahab itu. Kayak misalnya Nawaqidul Iman, terus kemudian kitab Risalah Pak Nato, lalu ada kitab yang namanya Kitab Tauhid dan sebagainya, Kasus Subuhat. Nah disitulah kemudian menjadi sebuah kesimpulan, dan ini juga diteliti oleh banyak barat ya, kenapa kemudian mereka menyebutkan juga Salafi Wahabi. Jadi peristiwa di Indonesia ini bukan cuma kasusnya cuma di Indonesia yang sifatnya kasusistik gitu. Tapi ternyata di Malaysia kemarin terjadi serangan, kemudian ada di beberapa negara-negara itu juga Salafi Wahabi jadi pemicu, yang jadi pegangan kelompok-kelompok para teror itu adalah buku-buku Salafi Wahabi tadi. Tapi masalahnya kan tidak semua Salafi yang membaca kitab-kitab, iya karena mereka cuma belajar sifatnya tematik, Pak. Masalah-masalah yang sifatnya sosial. Tapi banyak mereka misalnya kalau ditanya, Ustadz ini sekarang berubah. Khalid Basalamah di 2018-2019 dia ceramah. Ada seorang ibu tanya ke Ustadz Basalamah, Ustadz anak saya ini nggak nyaman nyanyi lagu Indonesia Raya. Oh kalau nggak nyaman, ya udah nggak usah nyanyi Anda gitu. Terus persoalannya kalau misalnya yang nanya ini anggota TNI, Polri yang ikut pengajian sama mereka tergabung dalam PCS, Polisi Cinta Nasional, apakah dia masih tetap mau menyanyi gitu? Karena banyak kasus kayak kasusnya misalnya Bribda Nesti dari ini yang berawal dari pengajian sunnah, Pak, lalu kemudian jadi JAD, lalu merencanakan penyerangan kepada polisi. Ini juga yang sebenarnya saya alami juga ketika saya masih di anggota Polri di Polres Depok. Itu juga nggak mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Karena apa? Dulu kita memahami bahwa musik itu haram. Nah, fatwa-fatwa Tagas tadi hitam putih, nggak tahu masalah rincian itu menyebabkan orang itu jadi ekstrim. Kenapa? Yang bilang ada Sufyan bin Uyainah yang mengatakan al hadis itu mudhilatun ila yawmil. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Karena di dalam asar memahami asar, nas dan sebagainya itu ada mutlak, qoyat, hakikat, majaz, ada ta'aluk, ada dalil, ada amanah khas, masalah rasul. Jadi jangan sampai klaim orang-orang kelompok Salafi Wahabi yang mengatakan kami jelas ya ngaji sejam 2 jam itu udah paham tauhid, udah paham syirik, udah paham bid'ah dan sebagainya. Nah itulah yang kemudian penanaman kebencian bahwa kelompok kita yang paling benar, mereka ini di atas kesesatan, mereka ini bid'ah, kita
kelompok sunnah dan sebagainya, itu sudah menanam yang namanya kebencian kepada orang di luar daripada kelompok dia. Ini yang kemudian kenapa Polri dalam hal ini ya menarasikan kenapa kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini dianggap berbahaya. Karena dari temuan-temuan tadi, dari buku-buku tersebut, dari sekian ribu teroris ditangkap, kok menjadi sebuah pattern, menjadi sebuah pola. Bukunya kok selalu ini. Jadi kebijakan polisi ya, dalam hal ini Polri untuk melarang kelompok-kelompok itu bukan tanpa dasar, Pak. Melalui sebuah riset yang panjang. Setelah 1 dekade, ragu ya. Akhirnya ditambah lagi selama 2 dekade ini, kok ini aja gitu. Sehingga memutuskan dalam peta Kapolri dan sebagainya melarang kelompok Salafi Wahabi ini. Nah, ini setahu saya seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk, Pak. Jadi dia bertahan. Tetapi hampir semua para teroris itu memang pakai referensi tadi dijelaskan, ada Majmu'atut Tauhid, ada kitab-kitab Ad-Durrul Athaniyah dan sebagainya. Masalahnya kelompok-kelompok ini ya selalu seperti itu. Saya nggak apa-apa ditolak, nggak apa-apa ya, bahwa dia ini, tapi kita punya bukti empirik terkait masalah itu. Terima kasih. Seperti halnya diskusi kita tidak akan sejalan ya. Kenapa? Karena ucapan Ustadz Sofyan itu berdasarkan teks kitab, sedangkan beliau Ustadz Asep itu berdasarkan realita. Tidak ketemu gitu. Ya, harapan saya itu ketika teksnya itu dibantah, harapan seperti itu. Ketika yang satu mempunyai asumsi bahwasanya Wahabi itu dengan pemahaman yang saya baca dengan teks-teksnya itu bisa menimbulkan radikal, kemudian dengan asumsi lagi kenyataannya, saya kira nggak bakal ketemu. Harapan kita adalah ketika kita membawa teks, bener nggak nih teksnya, bener nggak seperti ini. Nah, ketika kita berbicara masalah suatu golongan, itu kita lihat teksnya atau orangnya. Contoh masalah Islam, ketika kita berbicara Islam, kita ngeliat orang-orang muslimnya atau pelajarannya. Ketika orang muslimnya ada yang nggak sholat, berarti kita bilang Islam nggak sholat. Ada yang nggak zakat, berarti kita bilang Islam nggak zakat. Kan ajarannya sama seperti halnya Ustaz Sofyan Zuhri mengatakan demikian karena lihat teks. Dan saya yakin jenengan bukan, beliau jenengan itu sangat toleransi, tidak teror, sangat toleransi sekali. Buktinya beliau mau berdiskusi dan sebagainya. Jadi kekhawatiran itu berdasarkan teks, jenengan berdasarkan lapangan, nggak bakal ketemu. Yang pertama. Yang kedua, acara itu bukan persekusi. Jenengan katakan, ini justru malah Densus itu saya memberi apresiasi kepada Densus yang memfasilitasi gitu. Coba kita bayangkan ketika jenengan debat berdua sama Sofyan, tidak ada yang menengahi, tidak ada memfasilitasi. Khawatirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini difasilitasi oleh Densus. Kita berada diskusi dan hal ini sudah biasa sih di pesantren, diskusi bahasa itu sudah biasa. Kita di sini berbeda, di luar ngopi bareng itu udah biasa. Kita di sini bergerak aja, di luar ngopi bareng sudah biasa. Jadi ini jangan dianggap persekusi, jangan. Ini biasa kita ada argumentasi. Cuma memang mohon maaf, saya dari tadi belum menjumpai argumentasi dari jenengan gitu loh. Nah, jenengan hanya ketidakterimaan dengan statusnya Ustaz Sofyan Zuhri mengatakan Wahabi itu teroris, sedangkan Ustaz Sofyan Zuhri berdasarkan teks ajarannya, jenengan berdasarkan realita, nggak bakal ketemu. Harapannya apa? Teks-teks yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan Zuhri jenengan bantah dengan teks lain, itu baru ketemu. Ya, mungkin itu ya. Dan saya memang mengapresiasi kepada Densus 88 yang memfasilitasi, bukan ngadu, bukan. Kita bukan menang-menangan. Ini memfasilitasi untuk mudzakarah, untuk diskusi. Jangan kita pandangnya hanya negatif, Densus negara, pajak, buat ngadu orang. Ini bukan ngadu, ini diskusi. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita apresiasi. Ya, mungkin itu saja. Baik. Jadi soal tangga menuju karisma ya, karena Wahabi dianggap ada unsur intoleransi ya.
Saya pikir intoleransi yang dimaksud adalah intoleransi ideologis ya. Seperti saya bilang ya, saya nggak mau tahlilan, masa dilarang sih? Terus saya nggak mau tawasulan karena menganggap saya itu kafir, masa dilarang ya Allah? Ini ya, ini pertama nanti saya bantah, maaf ya Ustaz, nanti ya selesai nih. Ini lagi-lagi masalah ini intoleransi ideologi, kenapa harus dilarang ini? Apalagi negara demokrasi. Ya, LGBT aja ngomongin LGBT dibolehkan kok masih di sini. Yang kita sepakat itu nggak boleh ya, sangat keji banget itu. Terus mengenai Indonesia Raya, belum mencontohkan Ustaz Khalid Basalamah. Harus anak kecil nanya, ya, itu kan sudah dibahas ya, ada klarifikasi ya. Terus ditambahin, gimana kalau yang nanya teknik polisi? Di mana Ustaz tuh kalau nanya sesuai dengan yang bertanya ini, pasti gini jawabannya. Saya suruh kepada beliau, kalaupun seandainya yang bertanya adalah teknik polisi, pasti jawabnya kan lain lagi. Antum selalu menggunakan logika yang memang harus sama gitu. Jadi mohon maaf. Terus kenapa tuh banyak faktanya adalah teroris adalah Wahabi gitu ya? Karena memang yang menurut mereka cocok adalah call-callnya dari akwal dari ulama yang berasal dari Salafi yang memang menurut mereka tuh cocok dengan prinsip dia. Kalau dulu ada Ibnu Tumar sepakat ya, Muwahhidun yang membangun dinasti Muwahhidun tuh menghancurkan tuh kerajaan Murabitun dengan membunuh 70.000 atas dasar ideologi akidah. Karena dulu nggak ada Muhammad bin Abdul Wahab, maka yang laku adalah pemahamannya Ibnu Tumar. Saya mau bicara fakta lagi, teroris kita sepakat ya, tidak hanya hadir di zaman sekarang aja, dulu pun sudah ada. Apakah dulu sudah ada Muhammad bin Abdul Wahab? Enggak. Muhammad bin Abdul itu sekarang aja. Dulu sudah ada teroris, zaman dulu, walaupun belum ada Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa jadi teroris? Jadi dia akan menggunakan apa saja, jangankan akwal ulama ya, Al-Quran pun akan dipelintir sesuai dengan pemahaman dia. Qadarullah kebetulan yang menurut mereka cocok adalah fatwa-fatwanya sebagian, saya bilang sebagian dari ulama Saudi, ulama yang di Saudi Nejat. Dan lagi-lagi yang mempelajari fatwa-fatwa ulama di Saudi itu kan banyak, Salafi itu kan ada jutaan, dan yang jutaan ini kok mau dihukumi kepadanya cuma ribuan, ya Allah. Masalahnya Afan Umar itu nggak ada kitab-kitabnya sih. Sedangkan Muhammad Abdul Wahab ini ada semacam intazarul fikr, banyak buku-buku yang dicetak. Faktanya secara empirik banyak para teroris menjadikan kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Nah sekarang yang ngomong itu Umar yang buku sampai 70.000, kita nggak bisa lihat kitab-kitabnya apa yang mau kita jadi rujukan. Iya. Ini bagaimana moderator? Apa tektokan apa? Iya, boleh tektokan begitu. Boleh. Iya. Tapi saya selesaikan dulu ya. Maksudnya Moderator. ketika nanti ada yang langsung janggal, biar tidak lupa, maksudnya langsung kita tegaskan di situ. Tapi apa namanya? Silahkan langsung ditanyakan. Iya. Nah. Saya ini izin Iya, membahas. Oke, Muhammad itu dibangun sampai berapa abad itu ya? Jadi di abad-abad itu yang dipakai ya tentu pemahaman Ibnu Tumar. Pasti ada kitabnya. Gak mungkin saya bertahan sekian abad itu. Pasti ada kitabnya. Kalaupun nggak ada, kita nggak tahu bagaimana itu kok bisa nggak ada. Makanya saya bilang teroris dari dulu sudah ada. Cuma tergantung mana yang cocok diambil. Saya bilang jangan hanya karena sedikit orang kemudian yang jutaan berbandingan mungkin 100 banding 1 taruhlah ya, mungkin 1000 banding 1 lah, atau 10.000 banding 1. 10.000 ini dihukumi kepada yang satu ini, kan gak logis. Jadi yang cocok dengan teroris maksudnya Iya, diambil. Kemudian yang cocok dengan teroris adalah ajaran dari Wahabi atau gimana? Iya, trennya sekarang begitu, kan kita nggak tahu kemudian akan ada berubah tren. Kenapa kok teroris tidak mengambil ajaran dari NU? Mungkin begitu maksud pertanyaan itu, sehingga pemahaman dari Kiai Sultan Saudan begitu, artinya menimbulkan apa yang memang dihasilkan oleh Wahabi itu diambil oleh teroris. Sehingga kan pemahaman Ustadz Asfawalud itu juga begitu tadi. Karena yang cocok dengan teroris adalah ajaran Wahabi, sehingga diambil. Nah itu kan titik tekannya. Jadi Oke. ya Bisa jawab ya? ya Maaf. silakan.
Jadi Salafi itu karena kan punya bukan Salafi, saya bilang teroris itu pasti punya sifat dasar tuh rigid, kaku, ya. Nah, Salafi ada kecenderungan ke situ. Nah, kecenderungan rigid ini, kaku ini apakah salah? Mereka tuh biasanya menggunakan dua hal itu memilih jalan warok. Ketika ada dua hal yang mengharamkan dan menghalalkan, maka biasanya Salafi itu warok, mengambil pendapat yang haram ya, Pak Kiai ya. Itu yang dipegang oleh Salafi, biasanya begitu. Kemudian Saddun Dzari'ah, menutup pintu kerusakan. Makanya kalau yang menggunakan ini kan terkesan rigid ya. Tapi rigid bukan berarti dia pasti dia adalah contohnya gini. Ada pendapat bahwa menyentuh perempuan kalau wudhu batal kan, ada yang bilang tidak. Kalau apa-apa yang rigid pasti adalah mengarah tangga untuk jadi teroris, berarti NU teroris dong, karena kaku masalah menyentuh. Misalkan, mohon maaf ini misalkan sebagai contoh, jadi Salafi itu cenderung agak rigid timbang NU. Mungkin NU lebih kepada tentang hadis sesungguhnya agama itu mudah. Barang siapa yang mungkin barangkali ya, mungkin ada seperti itu mungkin. Jadi pada makanya saya bilang Salafi jadi gini loh, mohon maaf, mungkin barangkali di antara teman-teman ada yang menggunakan hadis sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah mempersulit agama kecuali akan dikalahkan. Jadi cenderungnya itu supaya mengambil yang mudah kan gitu ya, kalau dari sini ya. Tapi ya lagi-lagi masalah rigid maupun kaku ataupun permisif itu lagi-lagi masih dalam Ahlus Sunnah, dan itu berbeda pendapat. Ada yang terkesan kaku, ada yang pertengahan, ada yang terkesan longgar. Itu kan dalam masalah Islam itu wajar ada ya. Nah, jadi kenapa teroris banyak yang Salafi? Karena ada sifat yang hampir sama, rigid ini loh, yang agak kaku. Makanya kalau mengambil ulamanya kayak kurang jus buat mereka mungkin. Mohon maaf ya, mungkin seperti itu argumen dari saya. Boleh menambahkan? Boleh menambahkan lagi? Ya, coba kalau belum ada tanggapan dulu dari ini. Oke. Sini. Maksudnya begini, iya. Saya paham dan tentang saya pahami yang ditanyakan dari Ustadz Imam itu. Kalau saya lihat, coba apakah betul memang akidahnya itu sesuai dengan kitab itu? Karena kalau saya lihat beliau tuh tidak sesuai dengan ini nih. Jadi Wahabi apa Wahabi beneran atau tidak gitu. Jadi karena di sini israfnya dengan kafir fi'lan. Jadi saya sekarang tanya, apakah jenengan setuju atau tidak? Kitab ini adalah bisa menimbulkan orang itu menjadi teroris. Yang pertama setuju tidak? Karena nggak setuju. Nggak setuju. Iya, karena yang baca nggak cuma teroris aja belum tuh baca loh. Saya yakin mungkin Ustaz udah apa belum Ustaz? Bukan masalah bacanya, isinya, kandungannya itu bisa menyebabkan teroris. Jangan setuju atau tidak? Anak nggak setuju. Nah, tergantung orang yang memahami. Jangankan kitab Al-Quran aja. Kalau memang dia punya sifat yang memang sebagai teroris, pasti akan digunakan untuk membenarkan pemahaman terorisme. Saya boleh sedikit membantah. Dengan waktu sudah habis kan, karena tadi dari jawabannya pun saya kira sudah 1 menit boleh terakhir. Iya, terakhir. Iya. Jadi tadi diulang-ulang ya, antum tidak punya referensi, antum hanya membaca hanya bicara lapangan. Saya kan tadi bilang bahwa referensi itu saya membenarkan. Saya kan tadi bilang ya membenarkan, dan antum hanya bicara lapangan. Ustaz Sofyan tadi juga bicara lapangan, makanya antara referensi dan lapangan, kemudian dia menggunakan rokyuk dia membuat kesimpulan bahwa Wahabi adalah teroris. Jadi gini, saya ulangi lagi. Antum minta referensi. Saya bilang bahwa yang antum referensi sebut itu anakku itu fakta. Iya, lapangan pun fakta, bukan cuma referensi ya, lapangan juga fakta. Cuma rokyuk yang digunakan oleh Ustaz Farid dalam menyimpulkan tuh keliru, karena tidak menggunakan objek-objek lain untuk membuat kesimpulan yang lebih betul gitu ya. Jadi saya pun menggunakan fakta kan tadi kan, mengenai sejarah. Mungkin kalau diulang lagi di rekamannya, saya kan udah mau bantah, faktanya begini-begini kok. Coba secara fakta mungkin terakhir itu yang saya bantah, itulah itu teroris yang dilahirkan dari selain Wahabi mungkin. Iya. Silakan. Jadi rokyu beliau dalam menyimpulkan, dia kan menggunakan rokyu ketika menyimpulkan. Saya lagi menggunakan rokyu dia untuk menjatuhkan rokyu dia. Fokusnya di situ.
Kalau referensi di luar tuh berseliweran wallahi. Dari argumen atau yang dari kami sendiri, saya udah melihat gitu, udah mendengar atau membaca langsung gitu ya, atau hadir di video ataupun hadir di kajian dari pihak kami ya gitu ya. Jadi mohon maaf, jadi yang saya bantu tuh rokyu dari Ustadz Syafiq Tauri. Mohon maaf Ustadz. Coba yang mematahkan apa? Terakhir, yang mematahkan ini kan kesimpulan. Saya kira yang mematahkan harusnya begini, loh teroris itu ada juga terlahir dari ajaran Aswaja misalnya. Iya. Ada tidak yang seperti itu mungkin bisa menjadi argumen, karena kan kalau analisis dari Kiai Sofyan Sauri itu misalkan Wahabi itu adalah bundaran besar, teroris itu lembaran kecil. Apakah lingkaran kecil itu ada di lingkaran besar itu atau ada di lingkaran yang lain juga? Nah itu maksud itu antum ini ada tidak? Ada tidak di lingkaran yang lain? Ada tuh. Oh, ada. Kan tadi dijelaskan kan dari awal sampai ini kan Ibu Tumor teroris ada dari lingkaran yang lain? Iya. Dari mana tuh? Itu teror di tahun 70-an dan bom pertama di Cikini tahun 57 itu bukan Wahabi. Oh, bukan Wahabi. Iya, Ibu Tumor juga bukan Wahabi. Itu apa ajarannya? Asy'ari Sufi ya, afiliasi mereka. Nah itu jelas kok, nanti bisa. Nah saya yakin ya, mungkin pernah nonton yang diskusi dengan Ustaz Salman ya, dengan Kiai Safat, saya lupa Muhammad siapa ya, itu jelas referensinya kok. Nanti silakan dari pihak Atom untuk masalah ini Ibnu Tumar bisa diangkat lagi, tapi itu fakta Ibnu Tumar. Cuma mungkin apakah akidahnya antara tadi Salafi dengan Wahabi itu sama? Yang tadi berbeda ya? Berbeda ya. Sumber dari ajarannya akidah juga berbeda. Ya. Berbeda juga. Berbeda banget. Oh, berbeda juga. Ya kayak ini saya yakin paham kok. Oh. Ya kayak di sini Iya, paham iya. Ibnu Tumar tuh bagaimana sejarahnya. Iya, begitu. Sejarah berdarah. Betul. Belum Ustaz Tabetori pemerhati terorisme, PNI pun sama dulu bukan Wahabi. Iya. Bukan Wahabi, iya. Cukup. Saya kira mungkin nanti bisa ditelisik dianalisis ulang mungkin. Oke, kalau memang itu betul bahwa itu bukan dari lingkarannya situ, ya ada sebagian yang memang teroris itu tidak terafiliasi atau bersumber dari Wahabi. Itu mungkin penutup ya. Ya. Yang membedakan Wahabi ini adalah sejak awal ya, tadi datanya itu loh. Data kemudian dia mengklaim yang lain itu bukan Islam, kemudian diperangi dari Najd, kemudian merembet ke Hijaz secara umum, kemudian sampai ulama-ulama pergi, akhirnya ada komentar-komentar terhadap Muhammad bin Abdul Wahab seperti yang tadi yang sudah saya bacakan. Ini kan sejak awal, dan ideolognya itu ya Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Sementara kalau kita andaikan umpamanya Ibnu Tumar itu dia ke atasnya Asy'ariyah itu tidak ada yang seperti Kayaknya udah 1 menit ya. Gitu. Artinya begini yang mau saya bilang, secara data sejarah memang sejak awal itu sudah membuat ramai dalam tanda kutip teror di Hijaz. Kemudian yang kedua, fakta sekarang ini sesuai data yang di Kiai Sauri tidak sampaikan, kenapa kok mayoritas dari napiter itu latar belakangnya ideologinya kok itu? Akhirnya kan diteliti oleh akademisi. Oh, dalam konteks zaman sekarang ini ada, kalau bisa mau dikatakan latar belakangnya adalah sebelum menjadi teroris. Nah, latar belakangnya itu kan kesimpulan kajian sekarang. Betul. Ya saya kira cukup ya dari moderator ini. Saya cukup karena ini sudah 1 menit yang tadi. Saya minta diskusi ini karena sebagai reaksi dari tuduhan mereka. Maksudnya Saya ingin cukup. dengan Cukup. satu ya, mohon maaf ya. Ya, siap. Terakhir ya. Iya, ini Siap. ya mohon maaf. Ini lagi-lagi diulang tentang Muhammad bin Abdul Wahab yang begini. Saya sudah sampaikan, cukuplah pujian dari tokoh-tokoh ulama yang dikenal baik. Saya husnuzon, mereka pun sudah membaca tulisan kitab Muhammad bin Abdul Wahab dan mereka bukan menghukumi Muhammad bin Abdul Wahab sebagai teroris, tapi berikan pujian. Nanti dulu. Terus mohon maaf, terus bicara fakta. Ada dari dulu, mohon maaf, ini bagaimana? Ya, turos ulama yang membantah Wahabi itu juga jangan Anda lupakan. Iya. 300 ulama yang membantah merot di kitab-kitab Wahabi Muhammad bin Abdul itu jangan pernah dilupakan. Oke lah, ada yang memuji, ya kan? Tapi juga kemudian 300 kitab ulama yang membantah merot kitab-kitab
Oke. Dan Rob Muhammad bin Abdul Wahab itu juga jangan dilupakan. Oke, sekarang soal tadi pujian, sekarang fakta. Fakta ya tadi sudah sampaikan. Syiah masih ada. Kalau emang otaknya terorisme udah habis. Terus siapa Muhammad Al-Maliki walaupun akhirnya dipersekusi, dilarang oleh negara. Ya itu sama kayak waktu dulu Muhammad bin Ibnu Taimiyah dipersekusi oleh negara. Termasuk yang sekarang HTI dipersekusi oleh negara. Itu kan hak kebijakan suatu negara. Tapi intinya dulu beliau mungkin belum membuat suatu kegaduhan, makanya Muhammad Alawi Al-Maliki dikasih ruang bahkan didanai untuk berdakwah. Artinya otak-otak teroris di Salafin di Saudi itu nggak ada. Itu secara fakta tadi pujian. Terus lagi-lagi bahas masalah kebanyakan. Tadi saya sudah bilang, ini pemahamannya mereka rigid dan Salafi cenderung rigid dan kecenderungannya itu pun ada dasarnya. Dan tadi yang saya sampaikan ya mengenai sikap waro dan mungkin mungkin lain-lainnya lah ya. Jadi mohon maaf ya, Ustaz Sofyan, mudah-mudahan kalau mungkin antum tidak bisa berubah hipotesanya dari anak, mungkin dari orang lain. Anda juga masih penuntut ilmu, mohon maaf ya Ustaz ya. Kita masih bersaudara ya Ustaz ya, bersaudara ya. Mungkin kalau lanjut ya mungkin boleh aja ya, mungkin di luar ini ya. Tapi kita tetap saudara ya Ustaz ya. Masya Allah. Ini dari mohon maaf kepada para Densus, tolong untuk lebih. Saya satu lagi buat Densus. Ini ada pasal 13 nomor poin B, dilarang mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya. Dilarang mempengaruhi atau memaksa. Polisi kita sunnah, mohon maaf, jangan disinggung, terserah salahnya apa. Mereka juga menjaga negara ini kok, membangun negara ini. Mohon maaf ya, Prof. Fahri, mudah-mudahan tolong dengan hati kemanusiaannya kita lah. Saya juga bukan taat beribadah, tapi kita punya hati kemanusiaannya, ya Pak. Walaupun saya saya juga masih belum taat beribadah, tapi kita hati kemanusiaan. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Tutup ya Mas ya. Tutup. Doa saya. Ya. Fatihah. Ini 1 menit. Polisi cinta sunnah semoga tidak ada di Indonesia. Itu melanggar aturan Kapolri. 1. Terus ini kesimpulan kesimpulan diskusi hari ini. Wahabi bukan teroris. Wahabi tapi pintu masuk menjadi teroris dengan kita membaca kitab-kitab yang sudah disampaikan dari tim kita. Itu nggak bisa terbantahkan. Semoga diskusi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, semakin menjadi Islam yang wasatiyah, yang toleran. Moga kita sareng-sareng maca Fatihah iki basa Jawa niki. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Habib Usain bin Abi Bakar Idrus wa ila hadrati Mbah Hasyim Asari wa Khalil Matalan Mbah Abdul Karim Mbah Jazuli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan barokahnya Fatihah, dengan barokahnya para aulia, Indonesia tetap menjadi negara yang aman. Ahli sunnah semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita infokan semua. Terima kasih banyak kepada semua panelis. Alhamdulillah dialog ilmiah terkait aswaja dengan Salafi Wahabi telah berakhir. Tentunya kesimpulannya bisa kita asumsikan sendiri, ya kan? Posisi saya di sini sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Gus Imam, Gus Muntaha, dan yang terhormat Kiai Haji Ulil, dan juga Ustadz Sofyan Sauri, termasuk di sini Ustadz Asep Awaludin atas kehadirannya. Di mana pada dialog hari ini mudah-mudahan menjadi hikmat buat kita semua, bahwa seperti yang disampaikan oleh Gus Ulil, bahwa nanti ke depan kita sudah punya visi dan misi bagaimana Indonesia ke depan terkait dengan dialog seperti ini sangat penting, dan mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua. Silakan para moderator ditutup sebagai closing statement untuk seluruh keseluruhan acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah dengan penutupan tadi doa dan juga penutupan dari moderator, saya kira sudah cukup. Apa yang kita diskusikan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mohon maaf dari kami selaku moderator, tentu di dalam menjalankan diskusi ini masih banyak kekurangan. Semua kita masih belajar dan mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin tidak sesuai di hati, tidak kurang enak di hati. Bagi para hadirin di sini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita masih bersaudara Islam semua, jaya lillahi kalimatillah. Tentunya begitu. Akhiran, sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca wal asli 3 kali sebagai penutup kegiatan ini. Dari kami moderator dan pemandu acara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Wal asri innal insana lafi khusr. Silakan menikmati hidangan makan siang. Iya, saya dapat dulu ngaji juga. Oh, terasa dalam maaf ya. Pakai ya. Ya.